Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan bacaan kita kitab Maqalat Ramadhaniyah. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana fi ulumi fi darani amin. Jadi saya baca dulu, nanti yang ada kitabnya diharokati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana awwala lailatin min syahr Ramadan, apabila telah berada di dalam malam, ya, di awal malam bulan Ramadan, sufidati syayatinu wa maradatul jin, maka dibelenggu, dirantai setan-setan dan juga jin-jin yang jahat. Ya. Jadi di awal malam dari bulan Ramadan itu maka setan-setan dibelenggu dan juga jin-jin yang jahat. Wa ghulliqat abwabun nar, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satupun pintu darinya. Artinya semua pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dibuka pintu-pintu surga, kemudian tidak ditutup satu pintu pun. Wa yunadi munadin, maka penyeru, ya, jadi sang penyeru menyampaikan atau menyerukan. Ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini adalah malaikat, ini adalah juga Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil, maka hadapkan dirimu kepada kebaikan itu. Wa ya baghiyas syarr aqsir, dan wahai orang-orang yang berbuat tidak baik, aksir, maka kurangi. Ya, kurangilah keburukan-keburukan itu. Walillahi utaqa'u minan nar, sungguh Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam. Saya teruskan lagi. Wa rawa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma hadara Ramadan, manakala telah datang bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa, yaitu puasa Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, kemudian dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu dalamnya setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Man hurima khairaha qad hurima. Barang siapa orang yang terhalang dari atau diharamkan dari kebaikan itu, maka dia akan diharamkan dari semua kebaikan. Laqad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahr Ramadan, bahwa Nabi SAW telah menggambarkan bulan Ramadan, ya, bi annahu syahrun mubarak, bahwa itu adalah bulan yang diberkahi. Bahwa syahrun mubarakun haqqan, itu adalah bulan yang benar-benar diberkahi secara hakiki. Kullu lahdatin min lahdati hadis syahri tutassafu bil barakah. Setiap kejap, ya, setiap saat dari waktu-waktu bulan ini itu disifati oleh Allah dengan keberkahan. Barakatin fil wakti, keberkahan dalam waktu. Wa barakatin fil amal, keberkahan amal. Wa barakatin fil jaza, keberkahan balasan. Wa thawab, dan juga pahala. Wa fi lailatul qadri al mubarakah, di dalamnya ada malam qadar yang diberkahi, allati hiya khairun min alfi syahrin, yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Wa inna min barakati hadzal syahri, dan di antara keberkahan bulan ini, kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, annal hasanat, bahwasanya kebaikan-kebaikan fi dalamnya tudha'afu, dilipat gandakan. Wa abwabul jannan tuftahu, kemudian pintu-pintu surga dibuka. Wa abwabun niran tughlaqu, dan kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Wa syayatina wa maradatul jin tusfadu, kemudian setan dan juga jin-jin jahat itu dibelenggu. Kemudian wa yaktsuru fihi utaqaullahi minan nar, dan di dalamnya banyak orang-orang yang diselamatkan dari neraka, dibebaskan dari neraka. Wa tsabata fi sahihain, dan telah ada dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW telah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang salat malam di waktu malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni untuknya dosa yang telah lalu. Wa qala sallallahu, dan Nabi sallallahu bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik, kita kembali lagi kepada yang tadi. Bahwasanya Nabi SAW memberikan deskripsi, penggambaran tentang keistimewaan daripada bulan Ramadan, dan diantara juga keberkahannya. Nah, diantara keberkahannya adalah bahwa pada tiap malam bulan itu, ya, atau pada awal malam Ramadan, ya, jadi ketika tanggal berapa nanti? Tanggal 2 malam atau tanggal 3 malam? Iya 2 malam atau 3 malam, tapi April, ya. April. Karena kalau Ramadan tanggal 2 berarti tarawih tanggal 1. Itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Kalau kemudian Ramadan tanggal 1 berarti tarawih mulai tanggal 2 malam. Malam itu sudah masuk apa? Awalu lailatin min syahri Ramadan. Sudah masuk pada awal pertama, malam pertama dari bulan Ramadan, yang di situ Nabi menggambarkan, Nabi menyatakan bahwa setan dan jin jahat dibelenggu. Apa? Setan dan jahat itu dibelenggu.
Berarti dia tidak bisa menggoda seharusnya ketika dibelenggu. Ya. Ini sebagian pendapat menyebutkan demikian. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian ada orang ketika bulan itu masih bermaksiat juga? Bagaimana? Loh, berarti kan dia bisa digoda setan, atau dia bisa digoda oleh siapa? Oleh jin jahat, atau apa? Atau setannya dia sendiri. Mengapa? Karena apa? Karena ada syaitinul insi wa syaitinul jinni. Nah, jadi kalau kemudian setan-setan jinnya itu sudah dibelenggu oleh Allah, ya, setan dibelenggu, kemudian setan jin jahat juga dibelenggu. Sekarang tinggal siapa? Tinggal manusianya. Nah, tinggal kita nanti termasuk apa? Termasuk al-ins atau al-jin. Jadi ini kita termasuk manusia biasa atau apa? Atau syaitinul insi. Nah, apa ukurannya? Ukurannya adalah bagaimana kita menyikapi Ramadan. Karena kalau pada bulan yang segalanya dimudahkan, diberkahi ini, kita kemudian masih juga ya tidak bisa beramal soleh, tidak bisa mengekang diri, tidak bisa mengendalikan diri, maka apa? Nah, maka ya karena orang itu sudah sedemikian rupa ya di dalam kekuasaan apa, dalam kekuasaan setan, dalam kekuasaan jin, ya, jin jahat, sehingga meskipun datang Ramadan tidak ngefek, ya, setan jinnya sudah dibelenggu, jinnya juga sudah dibelenggu, sekarang tinggal manusianya. Nah, jadi setan berwujud manusia. Ya macam-macam bentuknya. Ada yang wanita cantik, ada yang laki-laki tampan, ada artis, macam-macam, bintang film, ya politisi, lain-lain. Ya, semoga bukan santri. Ya, kan kalau kemudian setan juga santri juga, terus yang bukan santri apa berarti? Kan gitu. Ya, ini sebagian pendapat kalau kita memahami ini secara mutlak bahwa setan itu dibelenggu, jin juga dibelenggu. Ada yang mengatakan juga bahwasanya bahwa bulan ini adalah seharusnya menjadi bulan bagi pelemahan kerja setan, kerjanya jin. Ibadah-ibadah itu seharusnya memudahkan para hamba, orang beriman untuk mengatasi itu semua. Mengapa? Karena sesuai dengan status daripada bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah itu, yang diagungkan oleh Allah itu. Karena seharusnya persiapannya mulai sekarang. Gitu? Persiapannya itu mulai sekarang seharusnya. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya Nabi itu melakukan puasa nanti pada bulan Sya'ban. Nabi itu melakukan puasa Sya'ban. Jadi Usama bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, saya melihat engkau berpuasa ya cukup banyak yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka apa kata Nabi? Ini adalah bulan Sya'ban antara Rajab dan Ramadan. Yaghfulu fihi nas, yang banyak dilalaikan manusia. Wa fihi yurfa'ul amal ila rabbil alamin. Dalamnya amal diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Itu bulan Sya'ban. Nabi tadi menyebutkan apa? Sya'ban itu antara Ramadan dan Rajab. Nah, Ramadan itu bulan apa? Bulan apa? Loh, Ramadan bulan apa ya? Rajab bulan apa? Rajab itu bulan haram. Bulan haram itu apa saja? 1 Rajab, 2
Muharram, terus 3 Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. 3 berurutan, 1 tersendiri. Gitu? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Ya, tapi Rajab itu meskipun dia tersendiri, tapi dia terangkai dengan 1 bulan yang merupakan persiapan bulan menghadapi bulan Ramadan. Nabi menyebutnya dia bulan Sya'ban, antara Ramadan dan antara Rajab dan Ramadan. Maka Rajab sebagai bulan Sya'ban, bulan haram gitu ya, sebagai bulan haram. Maka ini sesuai dengan sifatnya dari bulan haram itu. Apa sifat bulan haram itu? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan mendolimi diri sendiri di bulan itu. Jangan berbuat dosa. Nyelek bengi ku jok guyon. Nah, ini sudah bulan Rajab masalahnya. Gitu? Ini sudah bulan Rajab, persiapkan. Kalau tidak siap tidak bisa. Siapa di sini kalau ujian itu kemudian tanpa persiapan bisa? Ayo ngacung. Loh, enggak ada kan? Karena apa? Persiapan aja juga belum tentu bisa masalahnya, apalagi tanpa persiapan. Ramadan itu ya menjadi syahrul ikhtibar juga, menjadi bulan ujian bagi setiap orang muslim. Meskipun itu adalah barokah besar. Sesuatu yang besar tidak bisa didapatkan tanpa persiapan. Ayo dikondisikan sekarang, entah itu puasanya, entah itu latihan sholat malamnya, baca Qur'annya, dikondisikan, mulai sekarang dilatih. Biar tidak dadaan, kalau dadaan itu kaget nanti. Termasuk di dalamnya adalah tidak memberati diri dengan yang nanti menyulitkan ketika kita menghadapi Ramadan. Apa itu? Dosa. Tapi kan diampuni Ustaz. Kan gitu kan? Apa tadi? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, kan diampuni ketika orang itu berpuasa. Ya lihat saja nanti bagaimana perilaku ketika berpuasa itu pada bulan Ramadan itu. Coba dilihat nanti. Masih ngentit takjil apa enggak? Tahu ngentit? Araftum dan tak ngentit? Ya. Ngentit itu ngambil disembunyikan di balik bajunya. Ya. Jadi takjil diambil 1, nyoba ya, diambil 1. Bagaimana kalau begitu? Berarti dia masih belum terkendali dirinya. Maka sejak sekarang itu kita berusaha untuk menyiapkan diri dengan hadirnya bulan haram, yaitu Rajab. Apa dalamnya? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan mendolimi diri sendiri. Apa itu mendolimi diri sendiri? Apa itu? Berbuat dosa. Dosa terkait diri sendiri. Gitu? Dosa terkait diri sendiri. Kemudian nanti baru berikutnya adalah dosa terkait orang lain. Ya, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Kul qitalun fihi kabir. Ya. Jadi apa? Mereka bertanya tentang bulan haram. Maksudnya hukumnya apa? Bulan haram itu. Ya, maka apa yang ditanyakan? Qitalin fihi, berperang di bulan haram, jihad maksudnya. Maka kata Allah, kul qitalun fihi kabir. Perang, berjihad di bulan itu dosa besar. Kalau sifatnya menyerang. Tapi kalau bela diri boleh. Tapi kalau menyerang tidak boleh. Karena dosa besar. Coba. Jadi membahayakan orang lain itu tidak boleh di bulan haram. Ya, tidak boleh di bulan haram. Menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, ya toh? Temannya tidur di majelis dibangunkan. Ganggu apa enggak? Hah? Oh enggak. Ya silakan bangunkan. Ya, jadi jangan sampai ganggu orang lain.
ganggu satu memang ya betul-betul mengganggu, menyakiti ataupun tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Temannya sedang ngapalin, diajak, ayo ndang cepet, gitu. Iya Pak ndak? Nah iya. Jadi itu kan biasanya ada temannya ngapalkan ndak bisa tenang itu temannya. Kenapa dipanggilin aja? Temannya nyepi dipanggil. Akhirnya temannya tidak selesai menghafalkan, sama kan? Nah itu. Setorannya akhirnya sama, dapatnya sama. Dosa apa tidak? Ya dosa. Mengapa? Temannya takut nolak. Kalau nolak nanti apa? Nanti dianggap enggak ngefriend, dianggap enggak setia dan lain sebagainya. Takut dianggap seperti itu. Ya. Baik, teruskan. Wa ghuliqat abwabun nar. Jadi ditutup pintu neraka. Ini juga karunia besar. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua hal yang mengarah kepada neraka itu dipersulit sebenarnya. Ketika orang itu betul-betul berusaha untuk menjalankan Ramadan dengan baik. Jadi kalau kemudian masih banyak juga orang yang melakukan hal yang bernuansa neraka karena dia tidak mengharapkan surga. Bagi orang yang mengharapkan surga, maka nerakanya ditutup. Surganya dibuka lebar-lebar ketika bulan Ramadan. Apa tanda orang itu mengharapkan surga? Ketika dia memang beramal apapun yang sekiranya membawa dia kepada surga. Dijauhi oleh dia berbagai macam hal yang bisa membawa kepada neraka. Ya, ketika dia berusaha seperti itu, maka Allah akan tutup nerakanya bagi dia atau bagi orang yang seperti itu. Nah, jadi antara ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga ini terkait, ya, terkait. Ketika ditutup itu berarti semuanya ditutup. Gambarannya adalah idealnya orang saum itu atau orang yang menjalankan Ramadan itu dia tidak melakukan perbuatan manapun dari pintu neraka yang manapun dalam kaitan dengan dosa. Itu idealnya. Jadi orang yang menjalani Ramadan dan juga menjalani ibadah Ramadan itu dia menghindari semua pintu-pintu neraka dari pintu yang manapun. Sehingga dosa kecil yang manapun juga dia hindari. Mengapa? Karena itu membawa kepada neraka. Ya. Dan sebaliknya dia buka pintu surga yang manapun sehingga dia memperbanyak amal ya, dari berbagai pintu surga itu. Nah, jika begitu komitmennya ketika menjelang Ramadan itu, maka insya Allah Allah akan mudahkan untuk itu ya. Maka nah ini diantara yang kita rasakan ketika kemudian penyeru mengatakan ya baghiyal khair aqbil, hei orang-orang yang berbuat yang mengharapkan kebaikan. Jadi apa? Dia syaratnya adalah seorang yang baghi, orang yang betul mencari, tidak mencari tidak bisa. Tidak mencari tidak bisa. Sekarang saya tanya, kalau kalian Ramadan cari apa? Ramadan apa yang kalian tunggu? Apa? Tanggal perpulangan, betul? Lah itu cita-citanya. Ramadan yang ditunggu adalah tanggal perpulangan. Aduh Ramadan, dengar waktu lagi pulang. Nah, ya itu yang dipikirkan. Ya, padahal andai kata tidak dipikir bagaimana? Mesti pulang. Coba jangan dipikir. Nanti kan pulang sendiri. Loh iya, pikirkan Ramadan. Ramadan akan memulangkan kalian nanti. Tidak usah dipikir. Ya, pikirkan saja bagaimana bisa beramal baik ketika Ramadan itu. Ya, kalau dipikir dikenang-kenang, mau menghafalkan, mau tilawah atau mau tadarus, nanti mau pulang. Padahal nanti juga akan pulang juga sebenarnya. Ngapain dipikir? Ya, karena pasti Ramadan akan memulangkan orang-orang yang di pondok itu, kecuali yang memang ingin iktikaf di pondok ya.
Jadi apa syaratnya? Baghiyal khair, memang dia menjadi pencari kebaikan, maka pasti dia akan segera menyiapkan diri, memasang karpet merah untuk menyambut Ramadan itu. Kalian jangan keset aja enggak, gitu. Karena kalau enggak merasa tuh, jangankan karpet merah, keset aja juga tidak. Karena enggak mikir di Ramadan itu, yang dia pikir adalah pulangnya. Padahal orang itu kalau nyambut tamu pasti apa? Pasti dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Ya, ayo kita cuma mikir 2 bulan loh. Siapa yang kakaknya pernah nikah? Kebalik, gimana pertanyaannya? Siapa yang kakaknya sudah nikah? Oh, kok pernah nikah? Sudah nikah? Ayo. Siapa? Nah, berapa lama persiapannya itu? Ayo, berapa lama persiapannya? Lama itu persiapannya. Ya, kecuali menikahnya orang nekat. Tapi kalau itu lama persiapannya. Bisa apa? Bisa setahun, bisa setengah tahun. Untuk apa? Untuk acara enggak 2 jam cuma. Betul? Masa ada apa? Ada itu sehari? Enggak ada. Kalau zaman sekarang enggak ada, kalau dulu ada. Kalau sekarang cuma 2 jam undangan, resepsi jam 9 sampai jam 11, kan gitu aja toh. Itu persiapannya lebih dari setahun. Ya, macam-macam merchandise, apalagi catering, gedung, baju pengantin, karpet, pelaminan, semua macam-macam dipersiapkan. Ramadan sebulan ndak nyiapkan apa-apa, keset aja ndak. Ya. Padahal itu apa? Itu apa tadi kata Syekh Abdul Razak? Barokatun kullu waqtin. Gitu. Barokah di setiap waktunya. Nah, siapa yang berani mengatakan pernikahan saya itu setiap detiknya adalah barokah? Tidak ada yang berani. Karena tidak ada, gitu. Tapi kalau Ramadan bagaimana? Ya, jadi kullu lahdatin, ya, minal lahdati hadza syahri tutasawfil bil barokah, barokatan fil waqti, barokatan fil amal, ya, barokatan fil jaza wa thawab, ya. Malamnya barokah, siangnya barokah, semuanya barokah. Jadi bagi pencari kebaikan, maka apa? Maka sambut itu dan persiapkan. Sebaliknya, bagi pencari keburukan, rem. Ayo direm. Ya, pakai gigi satu. Kalau mobil kan itu ya, remnya itu pakai gigi satu, ditambah rem. Nah, ditambah handrem juga ya Pak Man ya. Nah, ditambah gigi satu, handrem, masuk tambah rem kaki juga. Ngeremnya itu sampai seperti itu agar apa? Agar tidak loss. Harapannya nanti ada orang-orang yang dibebaskan ketika jadi kita masuk orang yang uttaqa, orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka di setiap malam. Jadi kita tidak menghuni neraka semalam pun juga tidak. Setiap malam dibebaskan. Itu yang diharapkan. Berapa lama? Baik, saya baca satu lagi yang tadi itu ya. Kemudian dalam hadis Imam Ahmad tadi disampaikan bahwa telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi. Bulan yang berarti al-barakah fihi kullu khair. Ziyadatul khair, dalamnya semuanya adalah kebaikan, bertambahnya kebaikan. Itu barokah yang dikatakan sebagai mubarak. Dan ketika itu dikaitkan dengan bulan yang diberkahi, maka semua yang ada padanya itu adalah kebaikan. Di antaranya adalah iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan kepada kalian puasanya. Sekarang saya tanya, ini tadi kabar gembira
atau biasa atau berita duka? Hah? Nah, jadi kalau dalam bahasa yang lain hadis itu, ya baghiyal khair abshir, wahai orang mencari kebaikan, gembiralah sekarang. Tetapi anak sekalian, yang bisa gembira itu adalah orang-orang yang beriman dengan Ramadan itu, dengan puasa itu. Jadi Allah sampaikan, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kepada mereka berpuasa. Maka hanya orang beriman yang bisa bergembira dengan datangnya apa? Dengan datangnya kewajiban puasa itu. Ya, hanya orang apa? Hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak bisa. Ini mewah dan hanya diketahui oleh orang yang faham kemewahannya. Yang tidak faham tidak bisa. Seperti misalnya kita melihat intan, mutiara, apa? Ada semua di sini ya? Hah? Ada semua di sini. Intan ada, mutiara ada. Zamrud ada? Tidak ada. Marjan tidak ada? Tidak ada. Jadi yang tahu nilai batu-batu mulia itu nilainya hanya ahlinya. Hanya ahlinya. Ini nilainya berapa, umurnya berapa, kekuatannya berapa. Itu hanya orang-orang yang ngerti. Demi Ramadan dan siam itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang paham. Ya seperti begini loh. Menghafal Quran itu enak apa enggak? Enak Ustaz. Nah, kalau enak betul gini, enak gitu kan. Tapi kalau enggak enak Ustaz. Tapi enggak panik keras-keras. Ya, karena ya. Tapi bagi yang betul-betul memahami, itu akan nikmat sekali. Nikmat sekali menghafal, nikmat sekali membaca itu merupakan kenikmatan besar. Lo nagih, betul ya? Nagih. Ini santri PTI ketagihan menghafal Quran kan gitu kan? Nah, insya Allah. Doakan Ustadz. Jadi ketagihan menghafal Quran, ketagihan tilawah, ketagihan tadarus. Karena apa? Memang nikmat. Ya seperti siam itu hanya dirasakan oleh orang yang memahami. Disukai oleh orang yang juga memahami. Siapa dia? Orang yang dipanggil oleh Allah. Lihat bahasa Allah. Bahasa untuk para kekasih Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Wahai para kekasihku, kata Allah. Karena kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada rasa cemas dan khawatir dan sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang beriman dan orang bertakwa. Ketika Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan untuk kalian berpuasa. Hei para kekasihku, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Yang tahu bahayanya hawa nafsu, maka dia akan suka berpuasa. Yang tahu apa? Yang tahu intaian hawa nafsu itu, maka dia akan suka siam. Karena siam itu adalah pengendali hawa nafsu yang sangat istimewa. Maka ini bahasa mesra dari Allah. Sekarang gimana kalian jawabnya? Atau kalian udah jawab atau belum? Oh, belum jawab. Ayo siapkan jawaban. Siapkan jawaban untuk Allah dengan itu. Siapkan jawaban dengan apa? Dengan hati kalian, dengan kegembiraan kalian, dengan datangnya Ramadan itu. Ya terlepas hadisnya dhaif, sebagian
itu sudah menyampaikan apa? Menyampaikan kegembiraannya. Allah apa? Doanya Allahumma barik lana. Nah, itu. Terus sekarang saya tanya, kalian gembira dengan Rajab? Nah, padahal doa itu maksudnya kayak begitu. Kenapa? Ya Allah, kan gitu kan. Orang itu kalau kepingin bagaimana harapannya? Sampaikan ya Allah, sampaikan. Ya kan gitu kan harapannya. Kalau kepingin, kalau tidak kepingin bagaimana? Tidak mau. Terus bagaimana lagi? Ada yang kepingin enggak, ya nolak juga enggak, diem saja dia. Enggak paham. Jadi kalau kita sampaikan itu kepada Allah, ya Allah sampaikan saya kepada Rajab. Nah, atau ya Allah berikanlah keberkahan dengan Rajab dan sampaikan saya kepada Ramadan. Coba doa itu. Kan meskipun itu hadis lemah, relevan. Jadi sampaikan berikan keberkahan dengan apa? Dengan Rajab dan dengan Sya'ban, lalu dengan itu mengantarkan kepada Ramadan. Ini oleh para ulama dibahas tentang apa? Tentang situasi batin yang seperti ini, sekalian. Makanya sekarang ini persiapan. Tapi saya tuh mikir uwan ya Ustaz, kan sing kelas 9. Mikir uwan wis kalah wis Ramadan. Mikir ujian, mikir ujian nasional. Sehingga enggak sempat mikir apa? Enggak sempat mikir Ramadan sudah. Jadi anak sekalian itu diantaranya yang maka cobalah hari-hari ini dikondisikan. Ini sudah tanggal berapa Rajab? Sudah 8. Ya, berarti sudah semakin berkurang dan semakin mendekati hari yang menggembirakan itu dan bahagia itu untuk orang-orang yang beriman. Maka pada 52 hari ke depan ini adalah, atau kurang lebih itu ya, ini adalah ujian iman kita. Kita termasuk orang yang bergembira tidak dengan itu, ataukah kita orang biasa saja yang tidak begitu mementingkan, yang tidak begitu memperhatikan nilai daripada bulan Ramadan itu. Wallahu a'lam. Saya demikian untuk siang hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.